Panduan amal pada pelajaran yang ke-6. Para jamaah rahimakumullah. Di sini kita akan membahas beberapa tips Islami agar ya paling tidak wajah kita terlihat segar, menyejukkan dan sebagainya. Artinya dalam perkara bertoharoh ini ada beberapa yang bisa kita petik. Yang pertama yaitu kita dalam beramal paling tidak menjaga wudhu setidaknya kita 5 kali dalam satu hari. Jadi yang namanya sholat fardu 5 kali ya paling tidak minimal kita berwudhu itu sehari 5 kali. Ya bagi yang sholatnya bolong-bolong ya itu sudah pasti akan berkurang. Maka dari itu bagi kita yang menjalankan ketakwaan kepada Allah dan juga sholat ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab, maka perlu kita pertahankan dalam kita mengerjakan bahkan mendirikan sholat ini, terutama laki-laki kepada masjid, maka minimal 5 kali dalam satu hari. Syukur-syukur dengan melaksanakan sholat sunnah maka kita akan mendapatkan lebih dari pelaksanaan wudhu dan kita akan mendapatkan penghapusan dosa yang lebih banyak di antara sholat ke sholat selanjutnya dengan kita berwudhu. Selanjutnya panduan amal yang kedua yaitu kita harus berdoa atau mengucapkan sesuatu ketika sebelum dan sesudah wudhu. Nah, di dalam kegiatan beramal berwudhu, ucapan ketika sebelum berwudhu itu adalah ucapan menyebut nama Allah, Bismillah, seperti itu. Nah, kemudian kita setelah berniat kemudian membaca Bismillah, kita langsung melakukan tata cara wudhu mulai dari mencuci kedua telapak tangan ini. Nah, begitu pula tatkala sudah wudhu kita akan membaca doanya. Ada doanya dan kita akan bahas di bagian hafalan doa harian nanti insyaallah. Yang ketiga yaitu, nah tatkala kita biasanya berwudu, setelah itu ada cermin di dekatnya itu, nah kita biasanya bercermin melihat muka kita yang mungkin awalnya kucel-kucel, apalagi yang dia tadi berwudu asal-asalan ya, pukul muka, terus dia maaf rambutnya digosok-gosok, dijambak dan sebagainya, maka mukanya yang berantakan, nah itu maka dia harus meratakannya bercermin. Walaupun kita yang berwudu dengan wudu yang benar, kita juga harus menata penampilan kita tatkala mau mengerjakan sholat yaitu dengan cermin yang sudah disediakan oleh pihak-pihak takmir masjid atau mungkin di rumah panjenengan ada cermin di dekat tempat untuk panjenengan. Maka dalam bercermin itu ya tidak hanya berkaca-kaca saja terus senyum-senyum itu atau melihat ya ada sesuatu yang kurang, tapi harus berdoa dahulu. Ada tuntunannya. Yang keempat, senantiasa menyebarkan salam kepada sesama muslim. Jangan lupa menyebarkan salam karena di antara petunjuk Rasulullah asus salam, sebarkanlah salam. Itu merupakan amalan keseharian kita yang perlu kita kerjakan. Kemudian jangan lupa murah senyum dan ramah kepada orang lain. Ini merupakan satu sedekah kita, yaitu bermuka manis kepada sesama muslim. Itu sudah disebut sedekah, kita mendapatkan pahala. Kemudian panduan amal selanjutnya dalam keseharian kita yaitu berwudhu sebelum tidur. Ada keutamaan lain di dalam melaksanakan wudhu sebagai ibadah tersendiri yang tidak hanya sebagai syarat sah dari pelaksanaan sholat. Jadi bisa dilaksanakan wudhu ini sebelum kita tidur. Ada manfaatnya, di antara dalam sebuah hadis dikatakan kalau orang yang berwudhu sebelum tidur itu maka akan datang malaikat, kemudian dia bersemayam pada tubuhnya dan dia ini malaikat mendoakan orang yang berwudu itu tatkala dia tidur sampai dia bangun, yaitu dimintakan ampun. Bayangkan kita tidur ngorok tidak tahu sudah modelnya seperti apa, mungkin guling sana guling sini, maka saat itu kita diampunkan dosa kita selama kita tidur. Bayangkan ada yang mendoakan yaitu malaikat. Maka dari itu kita berusaha sebelum tidur berwudu. Itu jamaah rahimakumullah panduan amal kita di dalam bab ini. Dan selanjutnya di pelajaran yang terakhir yaitu yang ketujuh kita akan membahas hafalan doa harian yang bisa kita kerjakan untuk keseharian kita.